Di perbatasan Indonesia-Malaysia, ada anak sekolah yang harus melepas sepatu dulu, bukan karena hujan deras, tapi karena jalannya berubah jadi lumpur. Dan dari tengah kubangan itu, mereka menulis surat terbuka untuk Presiden RI. Berikut informasi selengkapnya. Masyarakat adat bersama pelajar di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, menyuarakan kegelisahan mereka melalui aksi unjuk rasa damai dengan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Aksi itu menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan negara. Aksi tersebut berlangsung di ruas jalan Pak Kebuan sampai Long Umung, satu-satunya jalan darat yang menopang seluruh aktivitas masyarakat Krayan Timur. Jalan ini bukan sekedar sarana transportasi, melainkan nadi kehidupan warga, penghubung ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga mobilitas sosial masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Namun, bertahun-tahun lamanya, ruas jalan itu dibiarkan dalam kondisi rusak parah. Struktur tanah lempung yang mudah berubah menjadi lumpur saat hujan menjadikan jalan licin, berbahaya, dan nyaris tidak layak dilalui. Kondisi ini dirasakan langsung oleh anak-anak sekolah yang setiap hari harus berjibaku dengan kubangan lumpur demi menuntut ilmu. Dalam surat terbuka yang dibacakan secara terbuka, masyarakat menyampaikan bahwa jalan rusak telah menjadi hambatan sistemik bagi masa depan generasi Krayan Timur. Anak-anak sering terlambat tiba di sekolah, harus membawa pakaian ganti, bahkan kehilangan waktu belajar karena perjalanan yang melelahkan dan berisiko. Tokoh masyarakat Krayan Timur, Jumanli Yohanes, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekedar bentuk keluhan, melainkan seruan keadilan pembangunan dari wilayah perbatasan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Ini bukan masalah baru. Jalan ini sudah lama rusak dan setiap hari masyarakat dipaksa beradaptasi dengan kondisi yang tidak manusiawi. Warga bertanya, sampai kapan masyarakat perbatasan harus selalu bersabar? Ia menyebutkan kerusakan infrastruktur jalan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Biaya distribusi hasil pertanian meningkat, akses pasar terbatas, dan layanan kesehatan sulit dijangkau, terutama saat kondisi cuaca buruk. Ironisnya, Krayan Timur merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Namun menurut Jumali, posisi geografis tersebut belum sejalan dengan perhatian pembangunan dari negara. Aksi masyarakat adat dan pelajar ini juga menyingkap persoalan struktural dalam tata kelola pembangunan daerah perbatasan. Meski aspirasi telah berulang kali disampaikan melalui jalur formal, kondisi di lapangan nyaris tidak berubah. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, mengakui bahwa ketimpangan pembangunan di wilayah Krayan masih sangat terasa. Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penanganan infrastruktur dasar. Ini bukan sekedar protes jalan rusak, tetapi refleksi dari kesenjangan pembangunan yang nyata. Masyarakat perbatasan merasa tertinggal jauh dibanding wilayah lain. Rian mengungkapkan, DPRD Kabupaten Nunukan telah berupaya melobi kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, keterbatasan kewenangan daerah dan lambatnya realisasi program pusat membuat persoalan tersebut terus berlarut-larut. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fazrul Syam, menilai keterbatasan infrastruktur jalan telah menghambat potensi ekonomi Krayan Timur. Padahal, wilayah ini memiliki sumber daya pertanian dan peluang pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya.
Selama akses jalan belum dibenahi, potensi ekonomi masyarakat hanya akan menjadi wacana. Investor sulit masuk, distribusi hasil pertanian mahal, dan daya saing wilayah semakin tertinggal. Aksi damai masyarakat adat dan pelajar Krayan Timur tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan di wilayah perbatasan tidak bisa terus diperlakukan sebagai agenda pinggiran. Jalan rusak yang mereka hadapi setiap hari bukan sekedar persoalan teknis, melainkan simbol absennya keadilan pembangunan bagi warga di beranda terdepan negara. Dinas PUPR Kabupaten Nunukan merespon video viral seorang siswa SMP yang berorasi menuntut perbaikan jalan berlumpur di perbatasan Indonesia-Malaysia, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tersebut. Kepala Dinas PUPR Nunukan, Abdi, menyebut tuntutan pelajar tersebut merupakan ungkapan kebutuhan dasar masyarakat akan aksesibilitas. Meski bukan kewenangan langsung pemerintah daerah, Abdi memastikan Pemkab Nunukan tidak tinggal diam. Ia berjanji bakal segera menghubungi pihak balai untuk mencari solusi cepat, mengingat kondisi jalan sangat memprihatinkan dan mengganggu akses pendidikan anak-anak. Selain mendorong percepatan jalan nasional, Abdi memaparkan bahwa APBD Kabupaten Nunukan tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk infrastruktur di Krayan. Total alokasi untuk bina marga, jembatan, dan pengairan di wilayah tersebut mencapai sekitar 50 miliar. Mengingat sebelumnya diberitakan, sebuah video memperlihatkan siswa SMP bernama Gilbert Christian melakukan orasi di tengah jalan berlumpur pada Sabtu 31 Januari 2026. Ia berdiri di ruas jalan antara Pak Kebuan dan Long Umum. Kondisi jalan tampak sangat memprihatinkan, hanya berupa tanah liat yang becek dan berlubang dalam. Kondisi itu memaksa Gilbert melepas sepatunya agar bisa berdiri stabil saat berorasi. Aksi itu didampingi belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lun Daye. Dalam aksinya, siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur itu lantang menyuarakan isi hati masyarakat Krayan, Kalimantan Utara. Ia menegaskan bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Jika jalan ke sekolah saja masih kalah mulus dari janji pembangunan, mungkin yang perlu diperbaiki bukan cuma jalannya, tapi prioritasnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.